teks firman. Oke. Dalam Yakobus 1:19-23. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke. Seterusnya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi, lihat itu yang kena kalau kuning itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar atau yang sekadar mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, walaupun tidak handsome, tapi dia kata handsome. Tiada. Itu saja. Oke. Saya tidak tahu macam mana kalau lelaki kan berburu macam siap. Biasanya kalau lelaki 1 menit sudah boleh siap. Betul atau nama? Betul. Perempuan berapa lama? Dia boleh lihat semua jerawat dia, kecil besar, segala macam. Kurang-kurang setengah jam lah. Dan setengah jam lah dia mengamati yang mati. Dan sebab itu kita diciptakan berlainan, ya, lelaki dan perempuan. Ada mereka punya keistimewaan, ada lelaki punya keistimewaan. Kalau lelaki dia sudah siap masak, sudah siap mandi, perempuan baru siap mandi. Itu perbedaan dia. Nah, itu saya tidak tahu macam mana lah untuk macam kita mengamati. Tapi dalam ayat yang ke-22, dalam tajuk kita tadi, gereja yang melakukan firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Dia sama seperti yang satu ayat lagi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, dia sama, dia ada hubungan dia. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Nah, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kalau kita mau berhasil di dalam Tuhan, kalau kita mau berbuah di dalam Tuhan, kita perlu melakukan firman. Ada banyak hal di dalam firman. Kalau kita khususnya di dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, dia lebih kepada sejarah lah, sejarah riwayat ini itu, lepas itu raja itu buat jahat, raja ini buat baik, pas itu dia bunuh ini, bunuh itu. Itu lebih kepada sejarah dan informasi. Nah, dalam perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil itu, karena Yesus sendiri di situ, jalan cerita dia dari A to Z, Yesus ada terlibat di situ. Ada banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Contohnya menjadikan bangsa semua muridku. Nah, itu adalah salah satu perintah dan lakukan kata Tuhan. Sebab itu kenapa gereja kita punya misi yang pertama, menjangkau jiwa di marketplace, atau penjangkauan jiwa baru di marketplace. Nah, seperti yang kita sudah lakukan pada 1 hari bulan 6, peresmian gereja kita, saya menjemput ramai yang Chinese, ya businessman semua itu, dan memang ramai yang tidak dapat datang. Kebetulan mereka banyak yang overseas, dan ada juga yang on the way terhalang dengan itu hujan, banjir semua. Puji Tuhan beberapa orang yang sampai. Nah, itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Dan kenapa gereja ini dibuka atau dirintis oleh Tuhan? Kenapa gereja ini dibuka oleh Tuhan dan di Sri Damansara? Karena Tuhan mau kita melakukan, ada banyak hal yang Tuhan mau kita lakukan. Perintah, jika hendaklah kamu menjadi pelaku firman, mengampuni. Maknanya kalau itu ada perintah Tuhan, karena kata Tuhan, jika kamu tidak mengampuni, waktu dia mengajar doa Bapa kami, aku juga tidak mengampuni, kata Bapa di surga. Atau Yesus sendiri yang berkata, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Jadi itu adalah perintah, dan kalau kita tidak mengampuni, maknanya kita sudah gagal di dalam hal melakukan firman. Begitu juga menolong orang, itu adalah perintah juga. Nah, kadang-kadang kita sudah penat begini begitu, dan tiba-tiba ada, boleh tolong saya Kak ini. Nah, itu adalah juga satu perintah Tuhan. Kita perlu menolong orang, kita perlu jadi contoh dan teladan, terang dan garam di tempat kita bekerja. Di mana mungkin kamu yang masih study,
di tempat kamu bersekolah. Kita perlu jadi terang dan garam, sebab kata Tuhan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dia tidak berkata di situ, aku akan jadikan kamu terang dan garam, tidak. Tapi kamu adalah, maknanya sudah berlalu atau sudah itu adalah past tense kalau dalam Inggris, dia sudah berlaku. Maknanya sebelum Yesus katakan itu, sebenarnya kita sudah jadi terang dan garam dunia. Jadi itu juga adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan mau, kalau gereja kita mau kuat atau hidup kita mau kuat di dalam Tuhan, salah satu kalau hidup kita mau berbuah, kita mau bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan jiwa-jiwa, ini yang perlu kita lakukan, yaitu hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekadar mendengar. Memang banyak kali kita mendengar firman-firman setiap hari di YouTube lah, di TikTok. Kita buka saja, kalau kita memang selalu buka saja, selalu firman yang keluar. Ya keluar ini banyak orang post repost, saya juga sendiri begitu repost. Mana yang menegur saya kadang-kadang, oh ini betul-betul saya ditegur, ini saya punya masalah ini, oh ini saya punya begini, ini saya punya kelemahan. Tuhan tegur melalui mungkin TikTok, firman yang pendek, atau di YouTube kah, atau di mana yang pendek-pendek itu pun sangat memadai, dan banyak kali saya sendiri ditegur, dan saya percaya kita semua juga banyak kali kita ditegur. Dan lakukan ini kata Tuhan, lakukan itu kata Tuhan. Dan waktu kita mendengar itu, apa yang kita dengar kita perlu lakukan supaya kita boleh berbuah, gereja akan menjadi kuat, kita bersatu. Dan saya percaya apapun tantangan dari luar, kita tidak akan gagal, tapi kita akan berjaya, atau kita boleh lalui semua itu. Amin. Haleluya. Mari kita belajar. Saya ajak kita di sini, kita belajar untuk melakukan firman. Saya bukan katakan satu hari mesti begini-begini, tidak. Tapi apa yang kita dengar ditegur oleh firman, melalui pembacaan kita lakukan. Seperti dalam perjanjian yang lama, Tuhan berfirman itu yang selalu ditujukan contoh kepada Musa, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab di perjanjian lama, raja-raja kah semua, atau imam-imam. Tuhan berfirman dan mereka lakukan. Jadi ini yang Tuhan mau kita belajar hari ini. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita coba usaha. Oh, kalau begini, contohnya mengampuni, memang sangat susah. Mengampuni itu kata orang pilihan dan perlu kekuatan. Nah, mungkin hari ini susah. Kita berdoa dan melepaskan pengampunan, berdoa. Dan saya percaya satu hari nanti Tuhan bagi kita kekuatan yang luar biasa dan kita boleh menempuhinya. Amin. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4:14 sampai 16. Oke ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh pemulihan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi kata firman Tuhan, jika ia menderita sebagai orang Kristen atau Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Keluar dari zona nyaman. Nah, kenapa saya ambil poin ini? Keluar dari zona nyaman. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita perlu keluar daripada zona nyaman kita. Contoh, saya ambil contoh. Nah, kita tahu ada teman kita yang perlu dilayani. Kita tahu ada kawan-kawan kita, mungkin ahli keluarga atau kawan. Dan waktu itu sebenarnya kita ada di rumah. Sebenarnya waktu itu kita tidak kemana-mana, dan kita banyak peluang atau ada waktu, sama ada dekat atau mungkin agak jauh sedikit. Sebenarnya kita ada waktu untuk pergi ke rumah orang itu, untuk melayani dia. Mungkin kita tahu, sebenarnya kita sudah dengar orang ini ada masalah, dan sebenarnya Roh Kudus sedang menjamah kita, pergi, layani dia. Namun kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita lebih suka atau kita lebih mau atau lebih pilihan kita duduk di sofa dan tengok TV. Sebenarnya perintah Tuhan itu, sebenarnya kita harus atau perlu untuk melayani orang itu. Nah, kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita mau oke saja begini-begini. Memang gereja kita, kenapa kita mau hari Sabtu malam?
Dan salah satu dia punya alasan juga, saya mau kita bawa keluarga kita pada hari Minggu kalau saya yang berkesempatan, bawa keluarga berjalan-jalan. Namun dari situ juga ambil kesempatan juga, kalau kamu tahu ada orang yang perlu dilayani, pergi. Saya dan istri kami sudah, ini memang target kami. Nah, sebab saya memang kenal ramai yang orang bisnismen, jadi mereka istri sampai Jumat kerja, ada yang Sabtu tidak, tapi kebanyakannya mereka kalau Jumat malam ada di pub, hari Sabtu malam ada di pub. Nah, hanya hari Minggu yang mereka mungkin ada di rumah atau mereka senang. Nah, inilah kesempatan. Itu sebab kami memang ini kami punya target. Inilah kesempatan kami untuk, senang nggak? Mau minum oh? Mari yamcha kita yamcha. Nah, mesti orang kata juga, you bukan Kristen meh, kenapa you tidak pergi sembahyang hari Minggu? Sana saya boleh mulakan untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada dia. Memang orang tanya juga kan, memang orang heran, kenapa ini Bill Clinton ini tidak pergi sembahyang? Ambil kesempatan, memang kita perlu juga bawa keluarga, tapi kita ambil waktu, kita ambil masa-masa tertentu, kita kunjungi orang. Ada mereka yang tidak sembahyang, ada mereka yang begini begitu. Jomlah 1 bulan sekali kah, jom bawa mereka minum, pergi roti canai pagi-pagi. Dan bukan hanya sekadar itu, sebenarnya kita mau ceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan saya percaya 1, 2, 3, 4, 5 butir yang kamu ceritakan kepada dia, beritahu dia firman Tuhan, percayalah ini firman Tuhan kata, 1 pun butir firman Tuhan yang kita tabur, dia tidak kembali dengan sia-sia. Ini saya punya iman, saya imani ini, bahwa tidak kembali dengan sia-sia. Sebab itu kenapa 5 tahun kemudian, dan kita dengar, waktu dia ada masalah, dia tiba-tiba ting satu firman Tuhan di dalam kepala dia, di dalam pikiran dia, dan itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia bertobat. Itu adalah hasil daripada taburan firman. Saya pernah dengar satu kesaksian, saya tak ingat siapa sudah, di Indonesia. Satu hari dia kunjungi kawan dia yang Kristen, dan dia ternampak ada satu, kalau macam di rumah kami kan, rumah kami penuh dengan firman. Nah, salah satu firman itu yang dia kata, yang waktu dia bersaksi setelah dia terima Tuhan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman yang dia nampak di dinding rumah kawan dia. Nah, waktu itu dia baca begitu, tidak ada apa-apa lah. Namun satu hari kemudian, waktu saya ingat sangat dia punya kesaksian, dan firman itu yang tiba-tiba teringat di rumah kawan saya ada satu firman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itu yang membuat dia terima Tuhan. Jadi walaupun orang itu tidak berkata-kata, teman dia tidak, comlah, tengok ini firman, comlah, tidak. Namun karena firman itu hidup, ingat. Walaupun dia hanya sekadar tulisan di rumah orang di mana-mana, firman itu hidup. Dia berkuasa, dia ada satu power dari dalam itu akan masuk dalam hati orang itu. Satu hari nanti dia akan ingat. Jadi saya percaya, mari kita seperti minggu lepas juga saya ajak kita kan. Saya beritahu kita minggu lepas, kita doakan sekurang-kurangnya 1 orang atau 2 orang yang mungkin belum terima Tuhan, atau kawan-kawan kita atau ahli keluarga kita, doakan setiap hari. 1 orang hanya ambil 2-3 menit saja sebenarnya. Kita mohon, kita minta dengan Tuhan, kita merayu pada Tuhan, biar dia terima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan kekal. Dia satu hari nanti dia terima Tuhan. Kita banyak keluarga yang belum benar-benar dengan Tuhan. Kita ramai keluarga, ahli keluarga kita, teman-teman kita yang belum terima Tuhan. Dan kita di sini berapa puluh orang kita sebenarnya. 1 orang kita doakan 1 orang. Sekurang-kurangnya 1 orang kita doakan. Contohnya kakak kita. Macam saya sendiri, ada seorang kakak yang orang kata mualaf kah itu. Saya sudah lama saya berdoa dengan dia. Dan sebelum ini saya pernah tulis surat dengan dia, sudah lama ini. Saya tulis surat dengan dia, saya suruh saya punya anak buah pergi bawa balik
abang kepada Ronex, suruh dia bawa balik dan dia terbaca, dia bagi tahu dia punya anak dia bagi tahu dengan saya, lain sudah si Otong sekarang dia cakap. Saya bagi tahu dia, saya ingat lagi adalah satu perkataan yang saya ingat, yang sampai sekarang saya ingat. Dia cakap, saya sedih kalau waktu saya masuk surga, saya nampak kamu dan kamu tidak masuk surga. Lebih kurang begitulah saya punya tulisan itu. Dan yang saya takut itu, saya akan dituntut Tuhan kalau berdoa untuk dia pun tidak. Waktu penghakiman dan Tuhan tanya, kenapa kamu tidak pernah mendoakan kakak kamu? Dia akan tuntut saya, tuntut darah. Saya macam mana saya mau menjawab? Mungkin waktu itu saya masuk surga, tapi saya akan bagaimana saya melihat dia? Saya masuk surga, dia ke sana. Saya ke kanan, dia ke kiri. Apa perasaan saya waktu itu? Semestinya kita sangat sedih. Mungkin kalau ibu bapak kita sendiri, mungkin kita, Tuhan biar saya masuk neraka. Tapi masuk surga dan neraka, hari itu saya pernah, semalam saya cerita itu, saya dengar satu pernyataan seorang pastor, memang itu betul. Sama masuk surga ini, dia sama seperti masuk pergi toilet, mau kencing kah, mau berak kah, betul. Saya selalu minta tolong, Laleng, tolong dari kencing dulu. Mana dia boleh tolong saya kan? Kalau mau kencing saya lah, mana orang boleh wakil. Nah ingat, masuk surga juga begitu. Walaupun saya seorang pastor dan anak saya begini-begini, Tuhan tidak bilang, oh karena kamu pastor, dia masuk surga. Tidak. Tidak boleh diwakili. Sebab itu minggu lepas, ya, mari kita keluar daripada zona nyaman kita, ambil waktu beberapa menit, doakan seseorang itu. Mungkin ibu bapak kamu, mungkin adik-beradik kamu, doakanlah mereka. Atau kawan-kawan kamu di tempat kerja, dia sangat baik dengan kamu, tapi mereka bukan orang percaya. Doakan mereka. 1 orang 1-2 menit sangat cukup itu sebenarnya kalau kita doakan itu. Dan kalau setiap hari kita doakan, saya percayalah Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih. Dia pasti akan menjamah hati orang satu hari nanti, dia akan terima Tuhan. Jadi saya ajak kita, mulakan, jom kita mulakan kita dengan Tuhan dan kita mendoakan orang. Siapapun lah, kawankah, ahli keluarga kita, seorang nyawanya 1-2 orang lah, kita doakan setiap hari. Kita komitmen mendoakan mereka, dan saya percaya satu hari nanti kamu akan dengar mereka, puji Tuhan, saya terima Tuhan. Saya sangat yakin percaya. Kenapa waktu tahun 2002 ujung ke 2003 awal, saya tiba-tiba ada kerinduan ke gereja. Tidak ada orang bawa saya waktu itu, saya dengan Brother Mega semua, Pak Sejun semua, masih lagi mabuk, minum mabuk. Duit gaji habis dengan pemabukan, dan tidak ada orang yang bawa saya tiba-tiba ada kerinduan untuk mau datang ke gereja dan bertobat. Saya percaya sebenarnya ada orang yang mendoakan saya, dan inilah hasilnya. Saya yang diikat oleh kemabukan, ketagihan ini segala macam, dan saya boleh lepas dan saya tiba-tiba mau datang ke gereja. Saya percaya ada orang yang mendoakan saya. Mungkin juga kalau di dalam karismatik mereka sedang berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, mungkin mereka sedang mendoakan saya sebenarnya. Atau kalau kita sedang berdoa, akal manusia kita, akal budi kita sudah tidak tahu lagi siapa kita mau doa. Kita hanya berbahasa roh saja. Mungkin kita sedang mendoakan seseorang itu, kita tidak tahu. Jadi saya percaya ada orang yang keluar dari zona nyaman dia ambil waktu. Mungkin dia kurangkan main handphone 5 menit, dia ambil 5 menit itu untuk mendoakan. Saya sangat yakin percaya kamu akan dapat hasilnya. Walaupun bukan mereka sembahyang di situ tidak mengapa, yang penting mereka ke gereja dan mereka terima Tuhan. Mereka dapat mengikuti Tuhan dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sangat penting itu, sangat-sangat penting. Jadi marilah kita keluar dari zona nyaman kita dan mulai mendoakan seseorang. Dan kalau kita dengar ada teman-teman kita di luar sana yang mereka yang ada masalah begitu-begitu dan perlu didoakan, atau mereka sakit, ambillah waktu untuk pergi, ya, keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman kita, layani mereka.
Dan saya percaya ada hasilnya kamu melayani mereka. Tuhan melihat itu. Tuhan tidak pernah satupun dia cicirkan apa yang kamu lakukan. Dalam Amsal, ya, belas kasihan kita kepada orang, kata firman Tuhan, memiutangi Tuhan. Bayangkan itu. Sedangkan langit dan bumi semuanya ini adalah Tuhan punya. Tapi kita punya belas kasihan, kata kitab Amsal. Itu memiutangi Tuhan. Bayangkan. Maknanya betapa Tuhan tidak pernah mencicirkan satupun yang kamu lakukan kebaikan itu. Dia tidak pernah mencicirkan. Dia tahu, dia melihat semua itu. Amin. Mari kita belajar. Belajar untuk keluar dari zona nyaman, tinggalkan zona nyaman, dan kita mula berdoa untuk satu orang, 2 orang begitu. Amin. Yang ketiga, generasi atau gereja yang mengenal panggilan. 2 Petrus 1, 3-11. Oke. Begini firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya, berbesar itu Tuhan, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia atau Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat yang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Nah, gereja yang mengenal panggilan, atau kita yang mengenal, atau kita secara pribadi. Nah, kenapa ini sangat penting kita kenal panggilan? Memang sudah firman Tuhan sudah mengatakan ada yang jadi guru, ada yang jadi pengajar lah, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi pengkhotbah, segala macam. Nah, kenapa sangat penting kita mengenal panggilan kita? Orang yang melayani dengan panggilan, dia akan lebih efektif daripada orang yang hanya sekadar melayani karena jadwal. Ada banyak sebenarnya kita berdoa dan kita tanya apa panggilan kita. Nah, saya bagi contoh, kalau kita melayani dengan panggilan, contoh macam kami, panggilan kami yaitu dalam konseling dengan khususnya keluarga yang ada masalah. Nah, walaupun kami tidak ke sekolah untuk hal konseling ini, namun jarang sekali yang macam mereka ada masalah dan kami tidak boleh tolong. Jarang sekali yang contohnya kami sudah layani dan tidak ada perubahan. Itu jarang sekali. Sebenarnya baru kami masih sampai sekarang begitu banyak sekali yang kami layani, baru 2 keluarga yang kami tidak dapat tolong karena mereka menolak, mereka tidak mau. Nah, kalau kita melayani dengan panggilan kita perlu kenal panggilan kita. Apa panggilan kita sebenarnya? Ada yang mereka yang contoh panggilan mereka untuk mengajar. Nah, saya pernah ingat satu pastor kawan saya juga, Pastor Parasin. Dia kata dia lebih kepada mengajar, dan dia bukan tidak
boleh berkorban. Memang mereka luar biasa. Mereka dia sekolah sampai sekarang dia mau ambil PhD ya kalau hati silap itu. Nah, bukan mereka tidak pandai, bukan itu maksud saya. Tapi bila mereka yang contoh yang mereka yang penginjilan, mereka akan hari itu ada 1, 2, 3, 4 orang, 3 senior pastor yang dari Indonesia datang bersama dengan di rumah kami, ya, dan mereka pergi ke LCC dan saya punya istri, anak ada ikut waktu itu, Yati dan Una pun ada ikut. Nah, bagaimana tahu kalau mereka yang dipanggil penginjilan, sekejap saja cara mereka bercakap itu semua, mereka boleh bawa orang itu terima Tuhan. Waktu itu berapa orang yang mereka sudah bawa terima Tuhan waktu mereka di sisi tahu. Sekitar mereka jalan-jalan begini, ada salah satu itu Pak Simpson. Hari itu kami makan di Kuala Selangor, dan di sebelah itu kedai, saya tak ingat kedai apa sudah itu kok. Dia bukan 99, apa sudah itu. Sekejap saja dia sudah menginjil itu yang perempuan M itu yang di counter itu. Dengan sekejap. Jadi itu adalah panggilan mereka, penginjilan. Seperti Pak Sofran juga yang pendek-pendek hari itu juga itu, mereka tidak sampai ke sini, mereka hanya sempat ke gereja pastor kita sana, kami bawa mereka di sana. Kita belum ada gereja lagi waktu itu. Dengan cepat mereka boleh bawa orang terima Tuhan. Nah, itu adalah panggilan mereka. Dan bagi kita, kalau kita berdepan dengan mereka, mungkin kita akan bergegar macam itu. Macam apa yang kita mau cakap? Betul. Jadi kita perlu kenal kita punya panggilan. Sebenarnya kita sudah dipanggil Tuhan. Kita masing-masing punya panggilan Tuhan. Ada yang menginjil, ada yang macam kami counseling begitu. Nah, ada juga yang panggilan mereka adalah dalam tim pujian penyembahan. Sebab itu kenapa ada mereka yang contohnya khusus di Indonesia kan, beberapa nama itu mereka boleh bawa orang terima Tuhan hanya melalui penyembahan atau lagu. Karena itu adalah panggilan mereka. Kita nyanyi, orang kasih ketawa adalah sumbanglah segala macam. Tapi mereka melalui lagu mereka ada orang akan terima Tuhan. Jadi kita perlu kenal panggilan kita. Mungkin ada panggilan untuk cuci tandas. Saya tengah hari tadi pergi cuci tandas semua, repair itu semua, tuang itu isi semua, saya cuci tandas. Nah, itu panggilan saya. Dari dulu lagi, sudah 20 tahun ini panggilan saya yang pertama, cuci tandas. Di rumah juga saya cuci tandas. Karena ada kuning sedikit, saya pergi cuci. Nah, itu panggilan. Kita ingat, ini bukan panggilan ini. Tidak. Orang yang melakukan di dalam itu kan. Kalau kita yang di belakang dari mimbar ini, mereka tidak ada kepalsuan. Mereka tidak perlu konon-konon saya yang paling suci supaya saya layak cuci tandas, tidak. Tapi kalau orang di depan sini termasuk saya, kita perlu kita banyak kali berpura-pura kita orang yang paling kudus. Haleluya, haleluya. Lepas hari Isnin haleluya, hari Selasa halilintar, hari Rabu sudah tetap apa haleluya saya sudah. Semua sudah hilang. Inilah kami di sini. Tapi saya percaya kita sudah belajar. Di tandas tidak perlu Tuhan ampuni saya supaya ini tandas boleh putih. Tolong Tuhan ampuni saya supaya tandas tidak tersumbat. Tidak perlu itu. Jadi saya pernah bercerita dengan anak buah ini. Orang yang mencuci tandas saya beritahu dia, mereka tidak perlu kepalsuan. Panggilan di situ sebenarnya lebih layak daripada orang di sini. Tapi di sini banyak orang berebut-rebutkan. Ada banyak gereja yang mungkin terlalu ramai, mereka punya pelayan musik dan sampai berbulan-bulan tunggu 1 tahun 2 tahun pun tidak pernah panggil untuk main untuk pelayanan musik. Nah, itu mungkin terlalu ramai, mereka punya pemain musik lah. Tapi kita di sini semua, siapa yang mau terbuka semua, tidak ada yang terkecuali, termasuk anak-anak. Itu kamu nampak tadi itu ada satu
anak kecil itu sangat cute. First time dia menari. Loh, sudah masuk di sekolah minggu. First time dia menari itu minggu lepas dia beritahu, "Uncle, saya boleh menari ke minggu depan?" Saya sentiasa terbuka, tidak ada yang terkecuali. Sebab saya tahu masing-masing kita ada panggilan. Dan apa yang kita mau lakukan di gereja, biar kita lakukan dengan panggilan. Amin. Ini lobo panggilan dia, ambil orang. Sebab itu 2 kali 3 kali diambil pun dia masih tersenyum. Coba kamu suruh orang yang tidak ada panggilan untuk pergi ambil orang. 1 kali ya dia tekan tuh minyak, saya tidak tahu berapa, boom, mungkin dia mau langgar orang sampai di gereja, haleluya, haleluya. Tapi di sana, cila kamu orang tiba-tiba keluar, betul. Siapa yang ada pengalaman begini? Siap angkat tangan lagi. Tapi naik saja di pintu, salam, salam. Tapi orang yang di belakang, yang tidak kelihatan, mereka tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita hari ini. Mari kita coba keluar dari zona nyaman. Ambil waktu untuk mendoakan orang. Ambil waktu, mungkin SMS atau WhatsApp orang. Tanya kabar. Kamu tidak tahu, mungkin bukan sekarang dia punya kesan, tapi di belakang nanti ada banyak kesan dia. Apa yang kamu tabur hari ini, Tuhan akan menyiraminya dengan belas kasihan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kalau kita boleh diselamatkan, kita yang berdosa ini, kenapa orang itu tidak boleh diselamatkan? Kalau saya tiba-tiba ada kerinduan mau datang ke gereja, kenapa orang itu Tuhan tidak boleh jamah? Sedangkan Tuhan Yesus, Tuhan untuk semua orang. Jadi mari kita keluar daripada zona nyaman kita. Mari kita menjadi gereja atau pribadi yang melakukan firman Tuhan. Mari kita keluar daripada zona nyaman kita. Kita melangkah daripada keselesaan kita, dan kita melayani orang. Di luar daripada gereja adalah pelayanan yang sebenar. Saat kita keluar daripada gereja, kita nampak orang begini, kita dengar, oh ada orang ada masalah, ada kawan kita ada masalah, kita SMS mereka, kita call atau mungkin WhatsApp mereka, tanya kabar, bagi firman begitu. Dan saya percaya itu akan berhasil. Dan mari kita kenal panggilan kita masing-masing. Mari kita kenal supaya kita melayani. Orang yang melayani dengan panggilan, mungkin kalau yang mereka melayani karena tugasan, mereka perlu mungkin contoh, saya bagi contoh, mungkin mereka perlu 1 jam baru berhasil. Tapi kalau orang yang melayani itu karena panggilan, 5 menit dia sudah berhasil. Jadi kita boleh jimatkan masa kita untuk orang lain pula. Jadi mari kita menjadi gereja yang melakukan firman Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang keluar daripada zona kenyamanan hidup kita. Dan mari kita menjadi gereja yang mengenal panggilan. Kita kenal panggilan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, apa panggilan saya? Pasti ada punya. Dan saya percaya gereja GKKL atau Gereja Komuniti Keluarga Kuala Lumpur, kita akan bangkit, kita akan berhasil, kita akan berbuah melalui jiwa-jiwa. Amin. Oke, mari pemain musik. Boleh cari Kak, penolong yang selalu setia. Penolong, segala perkara dapat bertanggung gitu. Penolong yang selalu setia. Mari kita bangkit berdiri. Memenuhi keperluanku, yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia.
belajar untuk keluar dari zona nyaman kami. Kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar, kami mau ajari kami Tuhan agar kami mengenal panggilan-Mu, agar kami dapat melayani sesama dengan lebih efektif. Tolong kami Tuhan, jika kelemahan kami hanya mendengar dan tidak melakukan, malam ini Tuhan beri kami kekuatan agar kami kuat. Kami boleh, kami ada usaha, kami ada kekuatan, keberanian untuk melakukan firman. Dan Tuhan, tolong kami agar kami keluar dari zona nyaman kami selama ini Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami ambil berat orang lain. Kami mau mulai hari ini, kami mau mendoakan 1-2 nama atau lebih setiap hari yang kami tahu mereka belum kenal Tuhan, dan kami percaya mereka akan diselamatkan. Dan tolong kami untuk mengenal panggilan kami Tuhan, agar kami dapat melayani dengan lebih efektif. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Saya lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub kepada teman-teman yang ada malam ini. Bagi saudara pilih ya Tuhan, kami lepaskan berkat dan kasih Tuhan menyertai dia. Sukacita dan damai sejahtera sentiasa menyertai dia. Haleluya. Mari kita angkat tangan semua sama lepaskan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia yang melampaui segala akal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan sertai juga perjalanan kami balik Tuhan, yang menaiki motosikal, kereta, Tuhan tutup bungkus kendaraan kami di kuasa darah-Mu. Dan untuk malam ini istirahat kami dapat tidur dengan nyenyak, dan biar besok pagi kami dapat bersyukur lagi dan bersyukur akan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.